Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang beranggotakan, yang pertama Anggi Cipwati, 2 Fernizona Aneka Suryat, 3 Joko Susilo, 4 Sekar Arum Pramudita, 5 Margareta Pramita Cahyangdirum, dan 6 Kurnia Latifah. Yang pertama, belajar berdemokrasi dari buku Mengajar untuk Perubahan, halaman 58-75. Yang pertama, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut. Faktor sosial budaya, berdasarkan cerita terdapat seorang guru pendidikan kewarganegaraan yang mengajar di sebuah daerah di pesisir pantai Carita. Pada suatu hari ketika masuk sekolah, guru tersebut meminta para siswa untuk menuliskan sebuah harapan yang ingin mereka capai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketika membaca setiap jawaban dari siswa, guru tersebut kaget karena ternyata banyak dari siswa yang mengalami masalah di rumah, seperti harus berjualan di pinggir pantai atau jalan ketika pulang sekolah. Tidak pernah bertemu ayahnya sejak kecil. Berdasarkan hal tersebut, kehidupan sosial budaya masyarakat, khususnya yang dialami siswa sangat memprihatinkan, karena hidup di tengah keluarga tanpa orang tua yang lengkap dan harus membantu orang tua dengan berjualan. Walaupun begitu, terdapat sisi positif yang bisa kita lihat bahwa walaupun hidup di tengah kesusahan, keprihatinan, tetapi mereka tetap semangat untuk terus berusaha menempuh pendidikan. Faktor ekonomi. Yang pertama, beberapa siswa ketika pulang sekolah berjualan di pinggir pantai, menawarkan jasa pembuatan tato temporer, dan menawarkan jasa sewa papan seluncur. Yang kedua, siswa mempunyai kewajiban membayar SPP tiap bulan dan iuran komputer tiap 1 tahun sekali. Faktor politik. Yang pertama, pengelolaan iuran siswa yang tidak transparan sehingga siswa merasa hak mereka belum terpenuhi. Yang kedua, banyak sekolah mengganti jam pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran yang di-UN-kan. Yang ketiga, guru bekerja sama dengan siswa melakukan demonstrasi guna melengsarkan kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya. Yang keempat, wakil kepala sekolah bagian humas mengancam para siswa yang menginisiator demonstrasi dengan akan mempersulit kelulusan UN, bahkan salah satu dari mereka juga diancam akan dicabut beasiswanya. Yang kelima, susahnya mengakses internet untuk mencari informasi, dan yang terakhir guru baru tidak diperbolehkan mengajar atau mengampu kelas 12. Yang kedua, bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam cara mengajar. Cara mengajar guru tersebut yang mempertimbangkan perspektif sosiokultural yang dengan cara memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk menuliskan tentang diri mereka dan apa harapan mereka terkait pembelajaran yang harus dilakukan guru di kelas, yaitu memetakan apa yang menjadi harapan peserta didiknya. Yang ketiga, cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru tersebut. Cara lain yang akan kami lakukan selain yang sudah diterapkan, yaitu memanfaatkan media pembelajaran berbasis kondisi lingkungan sekitar sehingga peserta didik dan akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan tidak cepat merasa bosan, atau bisa juga dengan melaksanakan pembelajaran yang dikemas seperti kegiatan debat antar murid di dalam kelas terkait dengan topik yang dipelajari. Yang keempat, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dari bacaan mengenai belajar berdemokrasi, yaitu seorang guru harus dapat membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk melakukan suatu tindakan yang tepat dan berani mengemukakan hal yang benar. Kaitannya dengan mata kuliah lain, yaitu mata kuliah pemahaman perkembangan peserta didik. Setelah mempelajari mata kuliah lain dan dikaitkan dengan studi kasus cerita ini, guru dapat merancang pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, Ray Sang Pecandu Online Game dari buku Mengajar untuk Perubahan halaman 76-92. Yang pertama, faktor sosial budaya ekonomi dan politik yang penting dalam cerita tersebut. Faktor sosial, terdapat faktor penghambat. Yang pertama, pengaruh kecanduan online game membuat Ray sampai tidak mau keluar kamar
untuk mandi apalagi ke sekolah membuat Ray kurang bersosialisasi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Yang kedua, interaksi di dunia maya dianggap lebih menyenangkan. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua yang semakin memburuk, berujung pada umpatan bahkan kekerasan fisik. Yang keempat, interaksi Ray dengan orang lain di dunia nyata disamakan dengan interaksi pada online game yang keras. Dia hanya dapat berekspresi diri kata-kata kasar bahkan kotor. Faktor pendukung. Yang pertama, guru sebagai wali kelas yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah yang dialami oleh peserta didiknya. Yang kedua, kerjasama antara kepala sekolah, guru agama, wali kelas, dan teman-teman kelas 8 untuk mengadakan belajar bersama di rumah Ray. Yang ketiga, sikap memahami dari orang tua siswa kelas 8 lainnya yang mengizinkan anak mereka untuk belajar di rumah Ray. Yang keempat, Ibu Ray yang memperbolehkan guru melakukan semua yang terbaik agar Ray kembali ke sekolah. Dan yang terakhir, sambutan hangat dari teman-teman sekelas, guru, bahkan seluruh warga sekolah saat Ray kembali ke sekolah memberikan motivasi tersendiri bagi Ray. Faktor budaya. Ada faktor penghambat. Yang pertama, kebiasaan duduk berlama-lama dengan hanya memandang layar komputer berpengaruh pada masalah kesehatan, yaitu menurunkan fungsi organ tubuh akibat malas gerak. Yang kedua, budaya kekerasan pada online game yang secara terus-menerus dilihat setiap hari akhirnya menjadi kebiasaan buruk bagi Ray dalam aktivitasnya di dunia nyata. Game online yang sangat erat kaitannya dengan konten porno menjadikan peserta didik seusia Ray pun gampang terpapar hal negatif. Faktor pendukung. Budaya sekolah yang memberikan kebutuhan bagi peserta didik sesuai dengan latar belakang masalah masing-masing, memberi harapan bagi mereka yang hampir putus sekolah. Nilai-nilai positif yang dimiliki oleh setiap guru terhadap peserta didiknya membuat peserta didik yang bermasalah tidak berkecil hati untuk kembali bersekolah. Dan yang terakhir, peserta didik yang datang dari berbagai keberagaman termasuk berbeda keyakinan diberikan pengalaman bahwa di sekolah mereka merasakan toleransi dalam beragama. Faktor ekonomi. Kecanduan online game berdampak buruk pada penggunaan uang oleh Ray yang akhirnya mulai mencuri uang milik ibu dan kakaknya. Bahkan sampai membuat akun sosial media palsu dengan menggunakan profil seorang wanita dewasa yang berpenampilan menarik untuk merayu pria-pria agar mendapatkan uang tambahan. Faktor politik. Faktor penghambat. Yang pertama, belum ada perhatian khusus dan tindakan tegas dari pemerintah untuk membatasi berbagai situs online game yang makin marak di internet. Yang kedua, belum adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk membatasi usia penggunaan akses internet di situs-situs online game. Yang ketiga, belum adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai kecanduan game online pada anak usia remaja. Faktor pendukung. Sekolah semesta hati sebagai lembaga pendidikan yang hanya memiliki 30 peserta didik dengan latar belakang yang kompleks hadir dengan hati seluas semesta, bukan hanya melakukan kegiatan pendidikan tapi lebih dari itu, tetapi juga memulihkan kembali mental dan kepercayaan diri para peserta didiknya untuk mendapatkan masa sekolah sesuai dengan usianya. 2. Bagaimana guru tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam cara mengajar. Cara guru tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam cara mengajar yaitu mempertimbangkan pentingnya bersosialisasi secara langsung terhadap teman-teman sebaya dan lingkungan sekitar untuk mengantisipasi resiko depresi. Mempertimbangkan kolaborasi antar guru dan orang tua dalam menghadapi anak yang kecanduan game online. Mempertimbangkan kegemaran anak bermain game dalam mengubah metode menjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak menjadi antusias dalam belajar dan mengurangi kecanduan mereka terhadap game online. Belajar kelompok dipindahkan ke rumah siswa yang malas sekolah dengan tujuan membangkitkan semangatnya untuk belajar dan kembali ke sekolah. Yang ketiga, cara lain yang dilakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru. Cara lain yang akan dilakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru yaitu melakukan pendekatan, berusaha mengakrabkan diri kepada siswa, memberitahu tentang dampak-dampak buruk jika terlalu sering main game online kepada siswa, bekerja sama dengan orang tua dan pemerintah agar memberikan aturan batasan jam penggunaan internet, dan melakukan ajakan siswa untuk terlibat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, supaya siswa dapat aktif belajar di kelas, sebagai guru perlu merancang dan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan karakter siswa, misalnya melakukan proses pembelajaran dengan mencoba menghubungkan dalam game. 4. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan
pada mata kuliah lain yang terkait adalah perkembangan teknologi yang pesat sangat mendukung kemajuan dunia pendidikan. Melalui internet, siswa dapat pengetahuan dan wawasan yang baru, luas, dan cepat. Kasus tersebut berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif, karena mengatasi kelebihan dan kekurangan peserta didik yang berbeda dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengembangkan minat serta bakat sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, literasi dasar dari buku Melawan Setan Bermata Runcing, Pengalaman Gerakan Pendidikan Sekolah, halaman 125-156. Yang pertama, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut. Faktor sosial, gotong royong warga setempat sangat tinggi dan masih terjadi diskriminasi terhadap orang rimba. Faktor budaya, budaya masyarakat yang tidak tertarik terhadap pendidikan karena berkeyakinan hanya membuat orang menjadi jahat. Budaya pernikahan seperti perempuan hanya bisa menikah tidak perlu melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi, keterbatasan membaca dan menulis mengakibatkan warga setempat mudah tertipu oleh orang luar. Faktor politik, pemuka adat yang belum menanamkan nilai sesuai dengan pendidikan saat ini. Yang kedua, bagaimana guru tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam cara mengajarnya. Cara yang dilakukan oleh guru dalam cerita tersebut yaitu melakukan proses pembelajaran baca tulis dengan berbagai metode belajar yang disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan sosial anak-anak rimba. Misalnya dengan cara belajar yang memberikan contoh huruf dan nama-nama benda yang ada di sekitar orang rimba. Yang ketiga, cara lain yang akan dilakukan selain yang sudah diterapkan guru. Cara lain yang akan dilakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru adalah dengan memberikan buku cerita bergambar untuk anak-anak rimba. Dengan buku cerita bergambar, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar pada isi cerita dalam buku cerita bergambar tersebut. Dan apa yang diceritakan dalam buku bergambar itu dapat menjadi motivasi mereka untuk lebih bersemangat untuk belajar membaca dan menulis. Yang keempat, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Pembelajaran yang diperoleh bahwa pendidikan perlu menyesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat daerah tersebut dan harus memahami karakteristik masyarakatnya. Hasil dari studi kasus ini berhubungan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran, yaitu guru harus dapat menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dengan mata kuliah prinsip pengajaran, pembelajaran, dan asesmen yang efektif, yaitu guru harus mampu menggunakan model, metode, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.